Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita lanjut pembahasan kita di soal UKNI keperawatan anak di satu soal di dalam setting asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan gastrointestinal. Ya. Soalnya adalah seorang laki-laki, anak laki-laki usia 2 tahun dibawa ibunya ke Poli KIA Puskesmas. Hasil pengkajian, ibu mengatakan sejak 3 hari yang lalu anaknya demam, BAB encer, nafsu makan berkurang, keinginan bermain berkurang. Nah, hasil pemeriksaan fisik, tinggi badan 50 cm, berat badan 18 kg, dan lingkar lengan atas 16 cm, lingkar kepala 42 cm. Pertanyaannya adalah, apakah pengkajian keperawatan berdasarkan skenario atas? Ya, silahkan dipilih dari pilihan 5 pilihan ini. Ya, baik, variatif sekali jawabannya, tapi tidak ada masalah hari ini memilih sesuatu jawaban yang variatif, tapi pada saat besok ya bertemu pada saat sesi yang sesungguhnya kita sangat berharap teman-teman hanya tertuju pada satu jawaban yang itu adalah pada sebuah jawaban yang benar gitu ya. Baik. Baik, kita sekarang coba bahas begitu ya. Nah, teman-teman, pada saat kita berhadapan dengan soal KNI, ada satu tinjauan yang itu menanyakan tentang tinjauan proses keperawatan. Di mana setiap soal itu akan mungkin menanyakan pengkajian, diagnosis, ya, intervensi, implementasi, atau juga evaluasi. Nah, pada konteks soal ini adalah menanyakan tentang pengkajian keperawatan. Ya, baik. Teman-teman sudah pernah tahu, dengar clue apa yang harus kita perhatikan di dalam menghadapi soal UKNI yang tipe pengkajian? Ya, baik. Ada beberapa jawaban yang sudah betul ya, baik sekali begitu ya. Ya, ini menandakan sudah mulai prepare. Yang belum pun juga saya yakin ya dengan keikutsertaan hari ini adalah itu sebuah bentuk partisipasi prepare begitu ya. Ya, baik. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam menjawab soal tinjauan pengkajian adalah pertama ya, pahami rentang normal sebuah parameter standar atau nilai normal sebuah baku rujukan. Contoh misal teman-teman perlu tahulah ya HMT itu normalnya berapa, HB itu normalnya berapa begitu ya. RR itu normalnya berapa, nadi berapa, dan seterusnya. Untuk apa? Ya, agar kita tahu skenario ini ada masalah nggak terkait hasil-hasil pengkajiannya. Begitu. Yang kedua, baca minta tolong salah satu biar nggak ngantuk. Ya, baik. Terima kasih. Ya, betul, kenali data mayor serta data minor dari kemungkinan sebuah masalah prioritas. Ya, teman-teman bisa belajar dari SDKI yang ada ya. SDKI di sana setiap masalah itu ada definisinya, ada batasan karakteristiknya, ada faktor yang berhubungan. Di mana batasan karakteristik di sana akan dikaitkan dengan data mayor dan juga dengan data minor. Nah, teman-teman harus punya ini ya, sense dalam setiap masalah itu. Satu masalah itu dua data mayornya apa? Minimal ditunjang oleh dua data mayor disertai dengan ya data minor itu sebagai supporting begitu. Itu sifatnya seperti itu. Yang ketiga, ya yang ketiga, Mbak, coba minta tolong Mbak Adi ya dibaca. Ya, baik, terima kasih. Pahami kondisi fisiologi normal serta patofisiologi dalam tubuh. Sehingga dari situ kita akan tahu pada kasus tadi diare tadi itu anak ini panas ini karena apa begitu ya. Nah, kita sudah paham konsep dari diare. Oh, diare itu ada juga proses infeksi begitu. Nah, sehingga dari situ kita akan jadi tahu begitu. Nah, kembali ke soal yang tadi, berarti kita bisa menggunakan clue berapa teman-teman? Ya, baik. Clue 2 ataupun clue 3 ya 100. Baik. Nah, sekarang kita coba bahas satu demi satu. Tadi kan pilihannya variasi ya teman-teman ya. Ya, baik. Ketika bagi teman-teman yang milih pilihan H harus berefleksi. Apa refleksinya? Bahwa pilihan A tadi bukan bagian data fokus teman-teman ya. Meski itu juga bagian yang memang dikaji oleh perawat gitu, tapi itu bukan bagian dari data fokus dari sebuah masalah begitu. Sehingga
buang ya. Terus kemudian pilihan kita ke pilihan C dulu ya, yang warna biru-biru itu ya, pilihan C. Itu juga sama, bukan data fokus ya, meski juga bagian dari data yang dikaji, demikian juga data D, E begitu ya. Nah, sekarang untuk yang pilihan B, kenapa kita harus tertuju pada pilihan B semuanya ketika dihadapkan dengan kasus ini gitu ya? Ya, meski ini bukan bagian dari sebuah yang utama gitu ya, tapi adalah bagian dari fokus terhadap kemungkinan masalah dari hipertermi. Tadi kan ada seorang anak di bawah ibunya, keluhannya demam, diare sudah 3 hari. Kita tahu bahwa demamnya si anak ini adalah bisa jadi karena proses diarenya gitu ya. Diarenya karena proses penyakit begitu ya, sehingga menyebabkan hipertermi. Ya, sekalipun di dalam kasus ini kalau kita ditanya masalah keperawatan apa sesuai skenario atas, memang yang paling tepat kita jawab adalah diare. Meskipun hipertermi juga muncul gitu. Tapi karena kenapa kita juga pilih diarenya? Ya kembali pada konteks patofisiologi dari sebuah penyakit gitu ya. Di situ anak runtutannya adalah terjadi diare dulu gitu ya. Dengan proses infeksi yang ada dari peradangan di gastrointestinal di usus khususnya ya. Nah, di situ terjadilah mekanisme peradangan. Nah, ingat salah satu tanda mekanisme peradangan adalah apa? Ya, ada kalor, dolor, rumor, ya, fungsiolesa begitu ya. Nah, sehingga salah satunya bisa berespon peningkatan suhu tubuh begitu. Nah, sehingga ketika dihadapkan dengan kasus ini, pengajian apa yang harus dilakukan? Ya, di antara pengkajian respirasi, RR ya, tekanan darah ya, konjungtiva gitu ya. Maka yang paling benar kita pilih adalah pengkajian suhu tubuh anak begitu. Ya, baik. Nah, ini adalah ini ya kita sertakan tentang konteks diare itu apa dan seterusnya. Ini teman-teman nanti harus melihat batasan karakteristiknya, data mayor dan data minornya. Demikian juga untuk hipertermi di sini sangat terlihat sekali gitu ya, bahwa hipertermi itu ada gejala tanda mayor yang berupa objektif, yakni suhu tubuh di atas rentang normal gitu. Ya, dasarnya adalah ini gitu ya. Nah, dan hipertermi bisa karena proses infeksi. Nah, diare itu kalau kita belajar konteks diare, etiologi diare itu selain malabsorpsi juga bisa dikarenakan proses infeksi begitu. Ya, baik, mungkin itu teman-teman. Semoga bisa membantu untuk memberikan pengayaan kembali kepada kita semuanya begitu, biar nanti semangat pokoknya begitu ya, terus latih, terus latih, terus latih. Tidak ada sebuah usaha itu akan membuahkan sebuah hasil, mesti akan ada hasilnya gitu ya. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit for staker UKM.